Nah itu dia, demi bela negara, bela agama, kita siap mati itu. Tapi caranya benar, bukan bom bunuh diri, teroris bukan. Nah ini loh, korban ini jangankan harta benda, anak, nyawa pun kita pertaruhkan itu. Sebagai bukti kecintaan Allah ya. Kecintaan kita kepada Allah. Nah itu baru fasholli li rabbika wanhar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nairat amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Temanya adalah pas tuntas tentang kurban. Lebih spesifik kita akan mengkaji tafsir dari berbagai tafsir baik klasik maupun kontemporer tentang surah Al-Kautsar. Ada pertanyaan begini, kenapa sih kurban itu harus binatang? Sekurang-kurangnya alasannya adalah karena yang hendak kita sembelih sejatinya bukan binatang, tetapi sifat-sifat binatang, unsur-unsur kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Itu mengapa yang kita sembelih itu binatang. Yang kita korbankan adalah binatang ternak. Binatang ternak ini kita gembalakan sehari-hari. Artinya kita tidak bisa memperturutkannya, tapi kita harus mengendalikannya. Oleh karena itu, ia harus dalam kendali kita dengan ketenangan yang kita miliki. Pisau, sikin, itu dari kata sakinah ya, dengan ketenangan yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca tafsirnya, mula-mula kita mulai dari definisi, nanti tata cara kurban itu bagaimana, apa-apa yang dilarang, sunnah-sunnahnya apa. Kita mulai dengan definisi. Kurban, dari kata al-qurb, qurba ya. Terambil dari kata ini, kurbun ya. Lazim dalam ulumul Quran, dalam studi-studi Quran, tambahan alif dan nun bermakna 1 sempurna, 2 sakral, 3 agung. Jadi tambahan an, misalnya ditambah an di sini ya, itu bermakna sempurna, sakral, agung. Boleh salah satunya, boleh tiga. Misalnya Quran dari kata qoro'a, mengikuti suara, mengikutkan suara kepada huruf, mengikutkan bunyi pada huruf. Qoro'a itu. Atau membacalah terjemahan gampang. Tambahan an berarti ia bacaan yang sempurna, bacaan yang agung, bacaan yang istimewa, bacaan yang sakral. Itu dia. Sama dengan lafadz syato, jauh, syaiton, jauhnya sempurna, jauh banget lah itu. Sama dengan hayah, hidup, hayawan, kehidupan yang sempurna. Arafa mengetahui, irfan, pengetahuan yang sempurna, yang sakral, yang agung. Kenapa? Karena yang kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kurban maknanya membangun kedekatan yang sempurna, yang agung, yang sakral dengan Dia Al-Qarib yang maha dekat, dengan Dia yang maha benar, dengan Dia Al-Azim yang maha agung, Al-Haq, Al-Azim ya. Pendek kata, upaya kita mendekatkan diri dengan agungan yang sungguh-sungguh, dengan kedekatan yang sungguh-sungguh agung, sempurna, sakral, istimewa, dan itu Allah itu sendiri. Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Baik, itu definisinya. Kemudian, seringkali kita dapati kesalahkaprahan dalam memaknai kurban. Mula-mula hukumnya, ia sunnah, dalam sebagian disebut sunnah muakkadah yang diutamakan. Itu begitu Nabi menyembelih itu pertama kali, ini ada hadis ya, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ini termaktub dalam Musnad Ahmad, hadis yang ke-19.283 dan Sunan Ibnu Majah, jadi di Musnad Ahmad, dan di Ibnu Majah itu hadis yang ke-3127. Bunyi redaksinya begini.
Ma hadzihil adhahi ya Rasulullah. Ini sembelihan apa? Nabi menjawab, qala sunnatu abikum. Ini tradisi atau sunnah bapak kalian. Hadhihi sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah tradisi bapak kalian Ibrahim. Bertanya lagi orang-orang, bukan hanya siapa Sayyidina Zaid bin Arqam, tapi qalu, mereka bertanya, malana minhu, malana minha, kami dapat apa sih? Nah itu dia, kami dapat apa sih dari kurban itu loh? Ini kan pragmatis kan, dalam teori kebenaran ini, kebenaran yang pragmatis itu. Mereka menjawab, maka Kanjeng Nabi menjawab, qala bikulli sya'ratin hasanah, hasanatun itu. Pada setiap rambut, pada setiap bulu, pada setiap ruas tulang belulang, pada setiap serat-serat daging, pada darah yang mencerat itu, semua nanti terdapat kebaikan. Meskipun Allah mempertegas di surat ayat 10, di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha, Allah tidak menerima dagingnya, wala dima'uha, bukan pula darahnya, walaki yanal, tapi Allah itu walaki yanalhu taqwa minkum, Allah menerima takwa. Jadi substansinya takwa ya, bukan pada darah yang mencerat karena disembelih, daging yang dibagi-bagikan, sepertiga boleh untuk yang kurban, 2/3 untuk orang lain, terutama kerabat dekat ya. Bukan di situ, substansinya adalah takwa tadi itu. Nah di sini menarik ya, karena pada setiap bulu, jangan salah paham dengan bulu ini ya, pada setiap bulu itu ada hasanah, kebaikan. Kita tahu kebaikan ini di dunia dan di akhirat. Kalau mengacu kepada Quran, hasan ini disebutkan 19 kali, sejumlah huruf dalam bismillah. Kalau hasanah ini disebutkan 28 kali, dalam bentuk jamak hasanat ini disebutkan 3 kali. Jadi semua 50. Ada tumbuhan yang baik, nabatan hasanan. Ada properti, kekayaan dan perhiasan yang baik, mata'an hasanan. Ada pula janji yang baik, wa'dan hasanan. Ada juga pahala yang baik, ajron hasanan, rizqon hasanan. Bahkan kalau doa biqabulin hasanin. Orang muslim, orang Islam kalau ditimpa musibah, balaan hasanan, ya kan? Bagaimana itu? Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulman. Bagaimana itu? Ayat-ayat berikutnya itu. Wal yubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Nah, itu dia. Cari sendiri ayat berapa. Supaya akrab lah dengan Quran itu jadi gaya hidup kita. Jadi hasan itu banyak sekali itu. Hasanah. Terutama doa sapu jagat yang kita kenal, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Sekurang-kurangnya 6 kebaikan di dunia dan 6 kebaikan di akhirat itu. Kebaikan di dunia ya banyak, ya iman, kemudian anak istri, keturunan, harta benda, rizki, kemudian mata pencaharian, ya, kemuliaan hidup dan seterusnya. Di akhirat nanti selain masuk surga, memandang wajah Allah itu. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Nah itu yang patut kita ketahui. Jadi bukan darahnya, bukan dagingnya. Meskipun terdapat banyak sekali kebaikan di sana, tapi substansinya adalah takwa. Ia adalah ekspresi dari ketakwaan kita. Baik, mari kita mulai dengan ngaji tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar ini, Al-Kautsar hanya disebut 1 kali di Quran, yakni di surat yang ke-108 di Quran. Surat Kautsar itu surat yang ke-108, tetapi dalam urutan wahyu yang turun, Al-Kautsar ini adalah wahyu yang ke-14. Ia urutan suratnya 108, urutan wahyu yang turun yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Muhammad Al-Kautsar nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Kata a'ta, yu'ti fi'il mudhari'nya di Quran diulang 5 kali. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Surat Thaha ayat 50. Wa a'ta qalilan. Itu dia. Allah menganugerahkan yang sedikit. Surat Najm 34. Fa amma man u'tiya. Fa amma man a'ta wattaqa. Namanya juga enggak ada harokat di sini ya kan.
Fa'amma man a'ta wattaqa. Itu juga Al-Lail ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu surat Ad-Duha ayat 5. Dan yang kita baca sekarang inna a'tainakal kautsar. Surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Ini surat paling pendek dengan 3 ayat. Hanya ada 42 huruf. Ini pendek sekali ini. Baik. Inna a'tainakal kautsar. A'ta ini apa bedanya, apa maknanya a'ta ini? Memberikan untuk dimiliki. Misalnya Anda meminjam uang kepada saya beri, tapi bukan untuk dimiliki, itu akadnya meminjam. Tapi kalau a'ta, memberikan untuk dimiliki sedikit. Memberi sedikit untuk kita miliki. Jadi Allah menganugerahkan sedikit tapi untuk dimiliki, hak milik, itu a'ta. Maknanya itu ya, maknanya. Inna a'tainakal kautsar. Sementara al-kautsar ini, kautsar seakar kata dengan katsir. Sama dengan katsir, kasroh itu juga. Katsir dan kasroh ini di Quran diulang sebanyak 71 kali. Kita tidak akan membahas itu ya, hanya kita sebutkan saja. Mari kita membuka tafsir An-Nukat wal Uyun karya Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi wafat tahun 450 Hijriah. Dalam Al-Kautsar, makna Kautsar itu apa sih? Allah menganugerahkan sedikit tapi banyak. Allah menganugerahkan sedikit sesuatu yang banyak kepadamu. Agak aneh bahasa ini ya, tapi pemahamannya sederhana. Kalau kita memberi meskipun banyak, anggaplah sedikit. Tetapi kalau kita menerima meskipun sedikit, anggaplah itu banyak. Itu prinsipnya. Kalau memberi meskipun banyak, kita anggap sedikit. Kita belajar merelakan, mengikhlaskan, berbuat sesuatu yang besar, yang agung, yang istimewa, tapi dengan hati yang sangat ringan. Tapi kalau menerima meskipun sepele, remeh, kita terima dengan istimewa. Nah itu dia. Al-Kautsar ini makna menurut Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun tadi ada tis'atu ta'wilat. Ada 7 makna ya. Dari kata Kautsar itu loh. Apa sih yang Allah anugerahkan yang banyak itu apa? Yang istimewa, yang hebat itu apa? Nomor satu. Jadi Kautsar ini ikut wazan fau'ala sama dengan kaukab. Jawrob, ya kan? Kaukab, jawrob itu ya. Itu ada di Quran itu banyak. Kautsar. Kalau kata Ibnu Ashur, beliau wafat 1392, ismun fil lughah lil khairil katsir, kebaikan yang banyak. Itu dalam Tahrir wa Tanwir ya, Ibnu Ashur. Tapi kalau kata Imam Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun ada 7 takwil. Nomor 1 nubuwah. Jadi makna Kautsar kata Imam Mawardi nomor 1 nubuwah. Prophethood, kenabian. Nomor 2 Quran. Makna Kautsar itu loh, nubuwah, Quran. Nomor 3 an-nahr fil jannah, sungai. Kemudian makna yang lain, takwil yang lain, al-haud, haudun nabi, telaga, danau, telaga yang dimiliki nabi ya. Lagi-lagi di surga. Nahr, kemudian haud, maknanya telaga. Kemudian makna yang lain adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Di sini saja. Makna yang lain adalah kasratu umat yang banyak. Nah ini dia. Dan memang betul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umat banyak. Dan jangan lupa ada satu takwil yang lain yang dimaksud Kautsar adalah dinul Islam. Nah, ini yang paling penting ini. Adalah agama Islam itu sendiri. Ada 7 ya. Nubuwah, Quran, Nahr, Haud, Khairul Katsir, Kasratu Ummah, Islam. Oleh karena itu surat Kautsar lazim juga disebut suratin Nahr, bermakna sungai. Suratil Haud, surat tentang telaga. Telaganya Kanjeng Nabi nanti. Bagaimana itu? Yang kita kalau baca di tiba itu loh. Hauduka sofil mubarrot, telagamu Kanjeng Nabi as-sofi yang jernih, al-mubarrot yang menyejukkan. Wirduna, semoga menjadi tujuan kami, harapan kami, yauman nusyur, di hari ketika kita menghadapi malapetaka di mahsyar nanti, yakni yaumala zilla illa zilluhu, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Tuhan, dan di situ berlaku syafa'atul uzma, pertolongan agung dari
Nabi Muhammad SAW sendiri. Ada juga yang memaknai ini, makna yang lain syafaat. Boleh saja. Tetapi karena Allah tidak menentukan secara spesifik, kita bisa mengambil makna saja. Jadi makna kembali, kalau ada ujar-ujar, ungkapan, ajakan, propaganda dari orang-orang kembali ke Quran dan hadis, maknanya ya kembali ke banyak tafsir ini. Bukan kembali ke terjemahan itu, bukan. Ini baru tafsir, baru 2 nih ya, belum yang lain-lain ini. Nah itu maknanya. Jadi apa pelajaran pada ayat yang pertama ini? Kami menganugerahkan, memberikan. Apa nubuah sudah ya? Nahar belum? Haud belum? Kasratu ummah belum? Karena belum kiamat. Ya kan? Jadi begini, dalam ulumul Quran seringkali kata a'to ini kan fi'il madhi. Seringkali begini Quran itu. Itlaqu ma kana bi iradati ma yakunu. Menyebutkan yang telah, past tense, masa lampau, tapi maknanya belum terjadi. Sama dengan ayat Quran begini, ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah datang ketetapan Tuhan. Telah datang hari kiamat. Apa terjadi? Kan belum itu. Nah itu dia. Jadi kalau ada fi'il madhi, itu berarti maknanya pasti. Pasti. Jadi, ini mungkin sudah terjadi. Nubuah sudah selesai. Quran ya sudah terakhir kan itu kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah itu kan. Sudah itu, tapi nahar, haud, khairul katsir ini mungkin belum sampai kiamat nanti, bahkan sampai di akhirat nanti. Kasratu ummah juga belum. Ya berlangsung sebagian tapi masih lama kiamat ini. Semoga lo ya. Kasihan kalau kiamat besok dan masih jomblo kan, kasihan itu. Tapi jomblo ini ada jomblo versi baru, yakni jomblo warasatul anbiya. Jomblo pewaris para nabi. Nggak usah sedih. Nabi Isa jomblo, Nabi Yahya jomblo, artinya kita pun teladan. Nggak usah sedih lah ya. Baik. Jadi pelajarannya adalah kalau memberi, anggap sedikit meskipun banyak. Itu kita latih pelan-pelan. Tapi kalau menerima, anggap banyak itu. Sekurang-kurangnya idkhalus surur kepada yang memberi. Apalagi yang memberi adalah al-mu'ti, al-mun'im, ya kan? Zat yang maha menganugerahkan, zat yang maha memberi nikmat, al-mannan. Meskipun asma ini tidak ada, asma husna ini ya, meskipun di Quran tidak ada manan. Baik, ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Mari kita membuka Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Ada banyak makna di sini. Fasolli dimaknai salat. Aqimis shalah al-mafruḍah. Ini sebagaimana diungkapkan, beliau mengutip dari Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada juga makna yang lain kata kata Imam Al-Qurtubi ya, adalah salat Id. Maknanya salat Idul Adha. Dan Yaumun Nahar, hari itu loh, hari Idul Adha itu. Ya benar. Kemudian ada juga maknanya salat subuh di Muzdalifah. Ini riwayat dari Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Tapi biasanya kalau ini diperintah, kalau ini kita maknai sholat, biasanya ada aqimus sholat, aqimis sholat liduluki syamsi, ya kan? Di surat apa itu? Di surat Al-Isra kalau tidak salah. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana. Nah itu dia, populer sekali karena sholat subuh disaksikan para malaikat. Dan pada sebahagian malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Nah, itu supaya nanti mendapatkan derajat yang tinggi dengan tahajud. Lalu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira qul ja'al haqq wa zaqal batil nal batila kana zahuqa ila akhiril ayat. Kalau dibaca semua panjang surat Isra itu kan. Kemudian kalau begitu apa maknanya? Boleh kita maknai sholat. Makna yang lain adalah mengatupkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini. Ini juga riwayat dari Sayyidina Ali. Tetapi apakah sholat begini saja? Kalau Anda datang ke Mekah, macam-macam orang sholat itu. Ada yang begini, ada yang di dada, ada yang di perut, ya kan? Artinya mereka semua punya riwayat dari Kanjeng Nabi. Nabi melakukan itu semua, sama dengan qiraah sab'ah. Sama dengan itu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada yang membaca wa 'ala rabbihimu yatawakkalun. Jangan disalahkan itu. Kecuali yang memang bacaannya kacau seperti siapa, ustadz malpraktek itu loh. Nah itu pseudo ustadz, itu bukan ustadz itu kalau itu. Oke.
sholat ini juga bermakna, maka di sini boleh dimaknai bersyukur selain sholat. Boleh dimaknai bersyukur, boleh juga dimaknai berdoa, bersyukur oleh karena Allah memberikan Al-Kautsar. Dan ini nubuah sudah tidak ada. Ya untuk kita berarti. Kita penerus Rasul Anbiya, ya kan? Prophethood-nya Nabi itu kita lanjutkan. Dan kita berlomba-lomba meraih An-Nahr, kemudian Haud, ya. Dan seterusnya. Kemudian wanhar. Nahar ini maknanya leher bagian bawah atau dada bagian atas, tempat di mana kalung itu berada. Nah, itu maknanya nahar. Makanya bunuh diri itu bahasa Arabnya intihar, menggorok leher sendiri. Tidak boleh kan ya? Bagaimana itu? Wa kadzalika katabna ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Man qatala nafsan, kalau membunuh seseorang bighairi nafsin ini maknanya bukan karena kisos, menegakkan hukuman apa macam-macam ya. Ya seolah-olah dia membunuh orang sedunia. Wa man ahyaha, barang siapa memberi kehidupan, seolah-olah dia memberi kehidupan kepada semua manusia ini. Oleh karenanya menyembelih ini, kita kembali ya ke pembahasan kita, penyembelihan ini memiliki mekanisme, memiliki tata cara, tuntunan. Baik, kita mulai tata caranya. Sebelum kita membaca, ini kan ada tuduhan. Tadinya kan ada tuduhan dari As bin Wa'il. Setelah Kanjeng Nabi ini, putra beliau salah satunya Sayyid Qasim meninggal. Ini kan putra beliau yang laki-laki meninggal semua kan. Ada tuduhan dari orang kafir Mekah namanya Al-As bin Wa'il. Itu loh Muhammad itu si Abtar. Nah itu dia. Orang yang terputus sama dengan Aqta. Jadi Abtar apa maknanya? Sama dengan Aqta. Aqta ini sama dengan Abtar. Itu Muhammad si Abtar. Kan ada hadis Nabi yang populer. Bagaimana kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa Abtar. Di redaksi yang lain fahuwa Aqta. Maknanya terputus. Kenapa? Nasabnya nggak bersambung nanti. Ditinggal mati oleh anaknya. Itu dia si Abtar itu. Maka salah satunya nanti turun ya ayat ini. Nah, nanti akan kita ulas pada ayat yang ketiga. Baik. Tadi definisi sudah. Kurban, korubaya, dari kata kurban, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pendekatan yang sempurna, karena tambahan an maknanya sempurna. Baik, sekarang berikutnya kita mulai dengan tata cara. Tentu saja mula-mula membaca bismillah ya, niat ya, kurbannya itu niatnya apa tadi? Untuk mendapatkan ketakwaan, kemuliaan, menjalankan sunnah ya. Kemudian diikuti dengan membaca sholawat, jangan lupa berikutnya menghadap kiblat, takbir 3 kali, dan membaca doa dalam menyembelih itu. Doanya, Allahumma hadhihi minka, ya Allah sembelihan ini darimu, wa ilaika fataqabbal minni. Di redaksi yang lain, fataqabbal minni ya karim. Allahumma hadhihi minka, ya Allah ini sembelihan ini darimu, wa ilaika, dan kami persembahkan semata-mata kepada engkau, fataqabbal minni, maka terimalah ini dariku ini. Yang remeh, yang sepele ini, yang tidak ada nilainya ini. Itu dia. Kemudian apa larangan-larangannya? Nah, ini juga penting diketahui. Apa larangan atau sesuatu yang patut kita hindarkan? Kita teman-teman bisa ya membaca misalnya kalau mau lengkap ada di Sahih Muslim pada jilid yang ke-7 bab 39 hadis yang ke-1977. Itu dia Sahih Muslim jilid yang ke-7 bab 39 hadis nomor 1977. Saya sebutkan saja terjemahannya begini lengkapnya. Nomor 1 yang dilarang itu adalah membatalkan niat atau niat berkurban untuk selain Allah itu. Nah, itu dia. Kemudian menjual binatang kurban. Agak aneh ya.
Hati-hati kepada para penjual ini, menjual. Kenapa? Ada hadisnya begini, ini riwayat Al-Hakim. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual binatang sembelihannya itu, kurban itu, ya orangnya kok, orang yang berkorban kok dijual itu, ya maka dia tidak dianggap berkurban. Kemudian mengupah penyembelih atau pemotong dengan kulit, daging, atau bagian dari binatang kurban. Pak, tolong sembelih ini Pak ya, nanti saya bayar dengan kepalanya misalnya. Saya bayar dengan buntutnya sapi. Ya, sapi, kerbau, ada kambing, itu ya. Kambing 9, kesudahan tambah kambing 2 berarti itu. Kemudian yang dilarang juga menyiksa binatang, menyembelih tapi menyiksa. Menyembelih dengan silet kecil misalnya, disilet pelan-pelan 3 jam enggak selesai misalnya. Itu juga dilarang ya, karena menyiksa binatang. Atau dipukulin pantatnya sampai jadi abon misalnya. Itu juga terlalu ekstrim ya. Tidak berniat karena Allah, tidak membaca bismillah. Menyembelih sebelum sholat id, itu juga tidak diperkenankan. Dan yang dilarang adalah binatang yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Atau bukan binatang. Saya korban perasaan saja Pak, saya sembelih perasaan saya, itu tidak bisa. Atau nyembelih tahu. Saya punya tahu 5 kontainer ini Pak, tidak boleh, jual saja untuk beli kambing ya kan. Nah itu lebih. Nah, oleh karena itu juga yang disunnahkan pisaunya tajam, sikin ya, bermakna tenang supaya memberi ketenangan. Kemudian jangan nakut-nakutin binatang kurban. Jadi disembelih, di sini kambing, di situ kambing, ditakut-takutin itu. Karena stres nanti itu ya. Dan supaya diupayakan binatang yang sehat, yang gemuk, kemudian ia sudah cukup umur, kemudian binatang yang terbaik. Apa sebab? Mari kita flashback ke belakang. Sebenarnya tradisi ini sudah dimulai oleh 2 orang putra siapa? Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil ini petani, pekebun yang dikorbankan dalam ini loh ya, perkawinan sedarah waktu itu. Iklimah itu ya, berebut seorang perempuan lah itu. Yang nanti berakhir pada pembunuhan, dan Qabil adalah orang paling jahat di dunia karena membunuh 1/6 penduduk bumi. Sekarang penduduk bumi 7 miliar lebih, berarti 1,2 miliar yang dibunuh kira-kira itu. Banyak sekali itu. Karena waktu itu penduduk bumi cuma 6 orang. Jangan kaget dengan angka 1/6 ya. Tahun ini ujian nasional di seluruh Indonesia hanya 1/6 yang lulus SD. Itu betul. Karena kelas 6 berarti 1/6 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya kan. Hanya 1/6 yang lulus SD. Betul itu, karena 1/6 dari semua siswa SD atau MI ya. Qabil ini petani, menghadiahkan, mengorbankan. Nabi Adam perintahkan, ayo korban saja, nanti yang diterima oleh Allah itu yang diterima. Itu yang dapat, yang menikahi ini perempuan ini, karena dikawin silang lah waktu itu. Qabil petani, pekebun, mempersembahkan kurban yang busuk-busuk. Sementara Habil tidak. Beliau gembala, beliau peternak, dipersembahkan kambing yang paling sehat, yang paling baik, yang paling bersih, dimandikan dulu. Makanya kan orang yang berkorban itu nanti dilarang menyembelih kuku kan ya, memotong kuku ya, nyembelih juga namanya, dan memotong rambut ya. Juga penyembelihnya nanti misalnya dilarang sholat. Bagaimana menyembelih sambil sholat kan ya? Nah itu juga dilarang itu. Ya, tapi itu hanya tambahan saja. Baik. Sejak saat itu, tapi kemudian bergeser seiring perjalanan waktu dan pertukaran masa, lalu manusia yang dikorbankan. Kalau kita mempelajari sampai di zaman Sayyidina Umar, manusia dikorbankan itu, perempuan cantik. Manakala sungai Nil terjadi surut, sungai mengering, perempuan dikorbankan. Di peradaban Inka di Peru itu bayi. Juga pada mitologi Aztec di Meksiko sama. Di Cina kuno pada dinasti Qing itu yang dikorbankan adalah pendetanya, ulamanya lah yang dikorbankan itu. Tapi bagaimana kita lihat peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah memerintahkan mengorbankan anaknya yang paling dicintainya, 9 tahun, itu sudah ganteng sekali, rupawan, satu-satunya penerus, tapi Allah perintahkan itu. Artinya kalau untuk Allah itu anak itu sepele, yang paling kita cintai harus bagaimana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma
kita kan tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginvestasikan sebahagian dari yang kita cintai. Tapi kelak oleh malaikat Jibril diganti dengan kibas, diganti dengan kambing, domba itu loh, sondesi diganti dengan itu, dalam bentuk kartun itu ya, diganti itu. Artinya apa? Menyembelih manusia, mengorbankan manusia, menumbalkan manusia dilarang. Tadinya Allah perintahkan, begitu dituruti, akhirnya Allah melarang itu. Akhirnya korban itu lalu sampai sekarang kita. Makanya tadi disebut hadhi sunnatu abikum Ibrahim, itu sabda Nabi itu. Dalam riwayat Ibnu Majah tadi, pada hadis yang ke-3127 dan riwayat Imam Ahmad, hadis yang ke-19.283. Baik. Pertanyaannya, kenapa ini sunnah Nabi Ibrahim? Itu kan istimewa. Apa istimewanya? Banyak sekali ya, ada 7 atau 8. Mungkin di literatur yang lain mungkin lebih banyak. Tapi kita bisa sebutkan begini. Nabi Ibrahim ini sosok pribadi yang istimewa, sampai-sampai beliau satu-satunya orang yang disebut umat. Umat itu apa? Umat komunitas. Kata orang Madura yang tinggal di Jerman, Gesellschaft, community. Banyak umat itu, bukan satu. Tapi Nabi Ibrahim khusus, ini disebut umat. Ini, mari kita membuka surat An-Nahl ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl 120. Saking istimewanya kan, oleh karenanya beliau kelak disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dihormati oleh semua penganut agama Semit, agama Samawi, agama Semitik, agama Syami, agama monoteis yang mentauhidkan hanya satu Tuhan, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini juga mengalami secara empirik kebangkitan yang sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran atau di kitab-kitab suci terdahulu. Jadi kebangkitan hanya cerita, hanya informasi nubuwah. Tapi Nabi Ibrahim merasakan langsung. Mana buktinya? Kan Nabi Ibrahim bertanya di Quran itu kan, kaifa tuhyil mauta? Hari ini kaifa tuhyil mauta? Tuhan, tunjukkan ke saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati, membangkitkan yang mati. Allah justru bertanya, qala awalam tu'min? Kamu masih enggak iman? Nabi Ibrahim menjawab, qala walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya saya lebih mantap. Ambil 4 burung, sembelih dia, cincang, dagingnya, campur aduk, pisahkan ke 4 penjuru. Lalu Allah bangkitkan lagi itu. Jadi iman itu, keimanan beliau akan kebangkitan sangat empiris. Keistimewaan yang lain, ini singkat saja. Tadinya Tuhan itu disebut dalam suku-suku, dalam keluarga-keluarga, dalam bani-bani, dalam bangsa-bangsa kecil. Tapi begitu Nabi Ibrahim disebut secara universal. Keistimewaan beliau yang lain, beliau yang memanggil, menyeru orang untuk berhaji. Ya kan? Dan itu sampai kepada kita, umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Saya kira patut juga ditambahkan sekarang kurban ini jangan pakai plastik. Kita mereduksi sampah-sampah yang merusak ekosistem, merusak lingkungan. Seminimal mungkin nanti kita menggunakan itu. Bisa pakai daun jati, pisang, daun apa sajalah ya, dan seterusnya. Baik, ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Syana'a ini maknanya membenci, hate. Syani'aka para pembencimu, haters. Dalam Nazbud Duror lil Imam Al-Biqai, wafat tahun 888 Hijriah, syani'aka maknanya adalah mutabarri minka, mustahin, penghina, pembenci. Ma'ama utita minal jamal wal khisalil fadilah wal kamal. Baik. Siapa tadi? Al-As bin Wa'il. Itu Muhammad, dituduhan ya kepada Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dia abtar, ditinggal anaknya mati, tidak akan punya penerus dan seterusnya. Oleh karena itu, siapakah yang abtar? Justru para pembenci Nabi, dialah yang abtar. Nah, ayat ini juga memberi kesan, memberi pelajaran bagaimana kalau tadi berkorban itu perlu kerjasama ya antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya. Orang katakan yang berkorban Nabi Ibrahim, yang dikorbankan putranya. Ada satu tokoh lagi di belakang, jangan lupa, yakni istri beliau sendiri, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Siapa? Sayyidah Hajar itu.
Makanya ketika hendak disembelih, setan datang kepada Nabi Ibrahim. Maka terjadilah peristiwa yang diabadikan dalam momen haji. Jamarot itu loh ya. Jumratul Ula, Wusto, Akobah itu. Yang terakhir ibunya juga diganggu. Ini kamu anak kamu satu-satunya kamu. Maka dilemparlah itu. Berniat mengusir, menghardik setan ya, syaitan tadi dalam diri kita. Nah, keteladanan semacam ini juga menginspirasi kita. Syahni aka, apa maknanya? Jangan membenci Nabi. Boleh nggak saya mengikuti sunnah Nabi? Mengikuti risalah nubuahnya Nabi, tapi membenci sosok Nabi? Tidak bisa. Para peneliti mereka tidak mengikuti sunnah Nabi, membenci ya, membenci risalahnya, membenci agamanya ya. Para peneliti Barat itu loh ya, sebagian tidak semua. Misalnya Thomas Michael Ehart. Tapi mereka mengakui pribadi Nabi yang agung. Juga sejarawan Prancis misalnya, Émile Durkheim yang bukunya La Vie de Mahomet atau Life of Muhammad. Tapi mereka tidak mengikuti ajarannya. Jadi mengikuti ajaran Nabi, mengagungkan pribadi Nabi, itu satu paket itu. Juga mengakui, mengimani para nabi, para rasul yang lain, itu satu paket. Jangan dipisah-pisah. Mbok menowo, mbokan gara-gara ini Allah mengangkat derajat kita. Jadi kan maksud saya begini loh ya teman-teman. Jangan membenci Nabi, sahabatnya, keluarganya, maksud saya itu. Kita sebut sajalah ya, satu oknum misalnya sabbus sahabah, mencaci maki sahabat Nabi. Ikramu ahlil bait, tapi memuliakan ahlul bait. Kita tahu golongan apa ini. Ada sebagian lagi yang hanya ikramus sahabah, memuliakan sahabat, tetapi sabbu ahlil bait, mencaci maki ahlul bait, zuriyahnya Nabi. Kita ahlu sunnah tidak. Ikramus sahabah, ikramu ahlil bait. Wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin nairat, yang kita begitu tadi awal itu kan, bintang yang bercahaya, kulluhum udul, semuanya adil itu. Nah, ini akan menjadi perantara. Bahkan dalam membaca hadis, misalnya ada hadis begini. Lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak saya mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Terjadi pencurian, betul Sayyidah Fatimah mencuri? Tidak, itu hanya mengandaikan. Jadi Nabi mengandaikan putrinya sendiri. Boleh karena itu Nabi itu. Tapi kita tidak boleh begitu. Kalau anak kamu loh ya, tersinggung nggak Nabi itu? Apalagi jangan macam, sebut saja Wahabi. Orang tua Nabi masuk neraka, tersinggung nggak Nabi itu? Maksud saya jangan itu. Jangan membenci Nabi, keluarganya, sahabat, apalagi. Kita tidak tahu kan ya. Bahkan saya mengatakan, siapa paman Nabi Abu Thalib masuk neraka, saya tidak berani. Seandainya Fatimah mencuri, saya tidak berani katakan itu. Karena itu menghina Nabi, membuat Nabi tersinggung. Betul kan? Nah, ini harus hati-hati. Membuat Nabi tersinggung itu. Kalau begitu bagaimana makna itu? Kalau ada perempuan, kita tidak usah sebut nama, mencuri, maka Nabi sendiri akan potong tangan dalam konteks Nabi kesetaraan hukum. Dalam konteks Nabi tidak tebang pilih, zero tolerance, tanpa toleransi. Sama dengan begini, saya mengandaikan anak saya buruk. Boleh, itu anak saya sendiri. Tapi kalau Anda memburuk-burukan mengandaikan anak saya, putri saya misalnya, saya akan tersinggung. Demikian pula kalau kita pamannya Nabi, kemudian ayahnya Nabi neraka. Padahal kita tahu ahlul fatrah ya, dan saya mengulas ini dalam tulisan yang panjang. Maksud saya itu, mari kita pakai adab itu. Semoga gara-gara itu Allah menjadikan kita wali kekasihnya, meskipun amal kita sepele. Ada buku menarik itu, judulnya Kashfus Sutur mimma uskila min Kashfus Sutur mimma uskila min ahkamil kubur. Karangannya Syekh Muhammad Said Mamduh. Siapa? Muhammad Said Mamduh. Judul bukunya Kashfus Sutur mimma uskila min ahkamil kubur. Itu ada orang sahabat Nabi meninggal, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang populer, bukan, tapi Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Begitu meninggal, sabda Nabi begini, 2 baris di depan kosong, karena 70.000 malaikat barisan pertama, 7.000 malaikat barisan kedua. Orang-orang bertanya, Nabi pun heran, kok sampai malaikat 140.000 mau mensolati orang ini? Amalnya apa? Kanjeng Nabi bertanya pada malaikat Jibril. Jawabannya sederhana. Wahai Nabi, kata malaikat Jibril ya alaihissalam, orang ini
zahiban, wajaian, waqaiman, waqaidan, pergi, datang, berdiri, duduk, berbaring, dia membaca kulhu. Apalagi kita Nahdiyin baca tahlil ya kan? Kan keren banget itu. Satu paket. Kulhu, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, akhir surat Baqarah, ditambah istighfar, tahlil dan sebagainya itu. Bacaan la ilaha illallah itu loh. Itu wali yang diangkat derajatnya dalam buku Futuhat Makkiyah. Kalau di Ihya tidak ada, setelah ngaji Ihya itu ngaji pinggirnya biasanya ya. Al-Imla min Mushkilatil Ihya, lalu ngaji Awariful Ma'arif, lalu kita biasanya mengkaji Futuhat Makkiyah. Di situ Ibnu Arabi menyatakan ada wali di manzilati kafah. Wali yang diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara amalnya sedikit tapi istiqomah dan keren. Nah, itu wali bi manzilati kafah. Nah, di Quran kafah itu 27 kali. Kafah billahi waliya 1 kali, kafah billahi nasiro 1 kali, kafah billahi wakila 5 kali, kafah billahi syahida 7 kali. Mungkin amal kita sedikit. Apa itu? Husnudzon kepada keluarga Nabi. Memuliakan keluarga Nabi, sahabatnya, ahlul bait, zuriyahnya Nabi, ya kan? Tidak membenci mereka. Tapi ada yang salah mereka, Pak. Ada yang begini-begini. Kalau melanggar hukum, urusan pemerintah. Urusan penegak hukum, bukan urusan kita. Kalau kita mampu, kita nasihati. Kalau tidak diikuti, ya selesai. Nah, kita harus mengorbankan egosentrisme kita, ananiyah kita, egoisme kita, agar Allah mengganti dengan altruisme. Kita sembelih sifat-sifat binatang kita, agar Allah mengganti dengan sifat-sifat kemuliaan, sifatnya para nabi, para rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Dan itu kita jadikan kurikulum dalam kita menjalani hidup. Itu hakikatnya kurban, makna kurban yang sesungguhnya. Kalau itu bisa, betul kita sampai ke derajat muttaqin. Yang tadi disinggung oleh Al-Quran di surat An-Nahl, di surat Al-Hajj ayat 37. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah menerima takwa minkum. Semoga kita semakin bertambah ya kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, Nabi Ibrahim, semua sampai ke Nabi Adam. Semakin bertambah kecintaan kita kepada Quran dan kita berusaha untuk berkorban. Memang ini sunnah muakkad, tapi kita berupaya. Untuk agama, untuk perjuangan tidak akan maju tanpa pengorbanan. Bahkan para ulama rela menyambung nyawa, syahid, ya kan? Para ulama kemudian, banyak sekali. Ketika Sayyidina Husain terbunuh di Karbala itu bagaimana? Bagaimana itu? Apa yang beliau katakan? Inilah arul mauta illa sa'adah. Saya tidak melihat kematian ini kecuali sebagai kebahagiaan, happiness. In kana dinu Muhammadin, kalau seandainya agama Kanjeng Nabi la yuqimu illa bimauti, tidak tegak kecuali dengan kematian saya, ya siham udhini, ya suyuf udhini. Wahai pedang tebaslah saya, wahai panah. Ini bukan bunuh diri, bukan bunuh diri, tapi siap kita mati itu. Nah, itu dia, demi bela negara, bela agama, kita siap mati itu. Tapi caranya benar, bukan bom bunuh diri, teroris bukan. Nah ini loh, korban ini jangankan harta benda, anak, nyawa pun kita pertaruhkan itu. Sebagai bukti kecintaan Allah ya. Kecintaan kita kepada Allah. Nah itu baru fasholli li rabbika wanhar itu. Kenapa? Karena kita sudah dianugerahi Al-Kautsar, nubuwah, Quran, nahr, haud, khairul katsir, kasratu ummah Islam. Kita dianugerahi syafaatul uzma oleh Kanjeng Nabi. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang salah ya. Semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita pada Quran, dan Quran menjadi gaya hidup kita, detak jantung kita, denyut nadi kita.